Banten berhasil mengungkap perkara prostitusi online yang menggunakan media sosial WeChat sebagai alat untuk memarketingkan jasa layanan, mendilkan jasa layanan hingga mentransaksikan servis prostitusi di salah satu panti pijat yang ada di Kecamatan Panongan, tepatnya Panti Pijat Spa Rahayu, terletak di Ruko Mardi Gres, Jalan Citra Boulevard, Kecamatan Panongan, Tangerang. Pengungkapan terjadi pada Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB. Jadi kedok ini berhasil diungkap dengan pengamatan secara intens oleh personil Subdit Cyber, sehingga dini hari transaksi jasa layanan seksual berhasil diungkap oleh Ditreskrimsus. Dalam pendalaman di pemeriksaan diketahui bahwa bisnis prostitusi online di tempat panti pijat tersebut telah berlangsung lebih dari 2 bulan lamanya. Para pelaku mengejar keuntungan ekonomis dengan cara yang cepat dan mudah. Satu kali transaksi dipasang tarif Rp500.000, diterima oleh operator, dan untuk short time Rp500.000 dibagi dananya, yaitu Rp100.000 untuk pemilik tempat, Rp50.000 untuk operator, dan sisa Rp350.000 untuk terapis yang memberikan jasa layanan seksual. Atas peristiwa ini, Ditreskrimsus Polda Banten telah menetapkan 2 orang tersangka, kemudian melakukan penahanan masing-masing atas nama NA alias Nada, 22 tahun, yang berperan sebagai operator. Dia menerima dana dari tiap transaksi, kemudian mendapatkan bagian hasil dari tiap transaksi. Kemudian yang kedua adalah HG alias Om Hong, usia 42 tahun, berperan sebagai pemilik tempat usaha yang juga mempekerjakan 9 terapis yang rata-rata wanita berusia muda, umur sekitar 25 tahun. Untuk modus operandi, para pelaku melalui jejaringnya menawarkan layanan seksual, jasa layanan seksual menggunakan media sosial WeChat, dan ketika ada yang tertarik memberikan nomor WA yang tersambung di operator, dan pasca bertemu kopi darat di tempat terapis, maka calon pelanggan dapat memilih terapis yang sesuai dan bernegosiasi harga. Kemudian pelanggan membayar kepada operator, dan di dalam ruangan pijat terjadi transaksi seksual. Dan barang bukti yang berhasil dilakukan penyitaan adalah berupa 2 unit handphone, 1 bundel screenshot percakapan di dalam WeChat, dan juga uang tunai senilai total Rp3.090.000. Tidak hanya disita dari operator, dari pemilik, juga dari para terapis. Terhadap para tersangka, penyidik menjerat pasal berlapis, yaitu pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE dan pasal 296 KUHP tentang kebiasaan atau mata pencarian memudahkan dilakukannya perbuatan asusila dengan ancaman pidana kumulatif minimal 6 tahun penjara. Kapolda Banten terus berkomitmen untuk memerangi penyakit masyarakat, terutama yang menyediakan tempat prostitusi, yang hal ini tentu saja dapat merusak budaya masyarakat lokal yang taat beragama. Jadi sama-sama partisipasi masyarakat untuk dapat menginformasikan praktek-praktek serupa untuk dapat melakukan pengungkapan. Kami dari Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Banten telah mengungkap kasus prostitusi melalui media sosial dengan lebih lengkap dengan namanya prostitusi online di daerah Tangerang, tepatnya di Kecamatan Panongan, dengan didapat
2 orang tersangka dengan objek 9 orang terapis dengan modus panti pijat dengan plus ya. Sudah berapa lama Bang mereka beroperasi? Berdasarkan dari hasil pemeriksaan dari kami, mereka menjalankan kegiatan ini selama hampir lebih dari 2 bulan. Pak bisa dijelaskan sedikit Pak bagaimana itu si terapis itu bisa mau begitu kerja seperti itu Pak? Apakah ada yang dari gaji besar? Atau Ya. memang si terapis ini memang udah berpengalaman sejauh sebelumnya? Ya, awal dari terapis ini bisa ikut dengan mereka dan melakukan kegiatan prostitusi online ini, pertama adalah hambatan ekonomi. Mereka dari berbagai daerah mendapatkan informasi dari teman-temannya bahwa di tempat tersebut menerima pekerjaan sebagai terapis yang bisa melayani secara seksual dengan iming-iming keuntungan secara singkat dan instan. Tapi ini di ruko Ya, di ruko. ya berupa ruko. Izinnya izin apa itu Pak? Izinnya sudah mati ya, jadi bukan izin bukan izin sebagai panti pijat, sudah mati udah. Ada budaya itu Pak? Tidak ada. Sudah saya cek dan untuk terapisnya kita periksa sebagai saksi dan sudah kami kembalikan kepada pihak keluarganya masing-masing. Kami pastikan itu sudah.